berjalan dengan lancar dan ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat. Anak-anak itu siap belajar belum hari ini? Sudah, Bu. Bagus sekali. Tolong dulu alat tulisnya dipersiapkan ya. Baik, Bu. Sebelum masuk materi, Ibu ingin bertanya nih, siapa di antara murid-murid Ibu yang pernah belanja ke pasar tradisional? Saya, Bu. Bagus ya. Kalau yang pernah belanja ke pasar modern seperti supermarket atau minimarket? Saya, Bu. Kalau ada nggak yang pernah belanja seperti belanja online kayak Shopee atau Tokopedia? Kami. Hobi check out ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Jadi ternyata pasar tidak hanya tempat-tempat yang dapat kita datangi secara tatap muka. Sekarang dengan adanya teknologi seperti handphone, kita dapat melakukannya melalui tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pasar dan bisnisnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, memahami mengajar pasar. Yang kedua, menjelaskan fungsi pasar. Yang ketiga, menjelaskan jenis pasar. Yang keempat, membedakan ciri setiap jenis pasar. Dan yang terakhir adalah menganalisis perkembangan pasar tradisional dan pasar modern. Nah, sekarang banyak masyarakat yang lebih memilih belanja di supermarket dan marketplace online dibandingkan pasar tradisional. Bahkan dengan hanya menggunakan handphone, kita semua sudah bisa membeli barang tanpa perlu keluar rumah. Nah, sekarang coba anak-anak pikirkan, kenapa masyarakat sekarang lebih banyak memilih pasar berbelanja di pasar modern dibandingkan pasar tradisional? Ada. Masyarakat lebih memilih pasar modern karena lebih nyaman, bersih, dan praktis. Kalau dampaknya ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Dampaknya mungkin bagi pasar tradisional itu pasar tradisional menjadi lebih sepi sehingga pendapatan pedagang menurun. Oke, bagus sekali. Nah, untuk menjawab masalah tersebut, kita harus memahami nih terlebih dahulu tentang pasar dan bisnisnya. Sekarang, Ibu mau kalian diskusi ya sama teman-teman kalian. Ibu akan memberikan teknik KPD kepada kalian untuk diskusi. Sini tugas saya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pasar. Yang kedua, menyebutkan jenis pasar. Yang ketiga, menjelaskan kelebihan dan kekurangan pasar tradisional serta pasar modern. Dan yang terakhir adalah memberikan solusi agar pasar tradisional tetap diminati masyarakat. Baik anak-anak, sebelum diskusi lanjut, Ibu akan menjelaskan nih materi ini terlebih dahulu. Pasar adalah tempat atau proses bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Dulu, pasar identik dengan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Tetapi, sekarang pasar tidak selalu berupa tempat fisik. Belanja online juga termasuk pasar karena terjadi transaksi jual dan beli. Contohnya nih, seperti pasar tradisional, supermarket, mall, marketplace online, dan hingga pasar saham. Nah, pasar memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Pasar membantu mengirim barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua adalah fungsi menentukan harga. Harga terbentuk dari interaksi antara penjual dan pembeli. Yang terakhir ada fungsi promosi. Pasar menjadi tempat memperkenalkan produk kepada masyarakat. Selanjutnya kita akan belajar jenis pasar. Jenis pasar dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jenis pasar berdasarkan bentuknya. Itu bagi dua, pasar konkret dan pasar abstrak. Yang kedua ada jenis pasar berdasarkan waktunya. Yang ketiga ada jenis pasar berdasarkan luas wilayahnya. Dan yang terakhir ada jenis pasar berdasarkan bentuk strukturnya. Yang pertama kita akan pelajari dulu nih pasar berdasarkan bentuknya. Yang pertamanya ada pasar konkret. Pasar konkret
seperti pasar tradisional, pasar ikan, dan pasar buah. Nah, selanjutnya ada pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung. Contohnya adalah seperti Shopee dan Tokopedia. Yang kedua, kita masuk ke jenis pasar berdasarkan waktunya. Pasar juga dibedakan menjadi berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Yang pertama ada pasar harian, buka setiap hari. Terus ada pasar mingguan yang bukanya 1 minggu 1 kali. Ada juga pasar bulanan yang bukanya 1 bulan 1 kali. Ada juga nih pasar tahunan yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Selanjutnya kita mempelajari jenis pasar berdasarkan luas wilayahnya. Itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pasar lokal, melayani masyarakat daerah tertentu saja. Yang kedua pasar nasional yang mencakup seluruh wilayah nasional. Dan yang ketiga ada pasar internasional, itu melibatkan perdagangan internasional dan antar negara. Yang terakhir kita akan mempelajari jenis pasar berdasarkan strukturnya. Pasar persaingan sempurna biasanya penjual dan pembelinya banyak serta barang yang dijual sejenis. Seperti pasar monopoli yang hanya ada 1 penjual. Juga ada pasar oligopoli, hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Dan ada juga pasar monopolistik, banyak penjual tapi produk yang diperjualbelikan itu berbeda. Nah, sekarang kalian diskusi ya sama teman sebangku kalian berdasarkan materi yang dijelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, izinkan sebelumnya aku berdiri di sini ingin menjelaskan materi tentang jenis-jenis pasar yang telah disampaikan di depan hadirin. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Saya akan menjelaskan jenis pasar yang pertama, yaitu pasar berdasarkan bentuknya. Pasar berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar yang penjual dan pembelinya bertemu langsung, contohnya pasar tradisional. Sedangkan pasar abstrak
Nah, pasar berdasarkan luas wilayah ini dibagi menjadi pasar lokal, nasional, dan juga internasional. Kalau misalnya pasar lokal ini sendiri melayani daerah tertentu, sedangkan pasar nasional dan internasional itu mencakup perdagangan antar negara. Selanjutnya, jenis pasar berdasarkan strukturnya. Nah, pasar berdasarkan strukturnya ini dibagi menjadi pasar pesaing sempurna dan juga pasar pesaing tidak sempurna. Pasar pesaing sempurna ini memiliki banyak penjual dan pembeli, sedangkan pasar tidak sempurna itu jumlah penjualnya itu terbatas. Baiklah Ibu, selanjutnya kami akan menambahkan jawaban dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan di awal tadi. Pertanyaannya itu mengapa masyarakat lebih memilih pasar modern dibandingkan pasar tradisional? Nah, akan jawab oleh teman saya. Menurut kami, masyarakat lebih memilih pasar modern karena lebih nyaman dan praktis. Pasar tradisional ini juga memiliki kelebihan karena harga bisa ditawarkan dan hubungan sosial lebih dekat. Baiklah Ibu, sekian yang dapat kami sampaikan dari diskusi kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penjelasan Anda itu bagus sekali. Silakan duduk kembali ya tempatnya. Nah, sesuai penjelasan dari teman-teman kalian tadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap jenis pasar memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional karena pasar tradisional dapat membantu perekonomian masyarakat kecil. Nah, dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Saya Bu, silakan. Saya memahami bahwa sekarang ada berbagai jenis pasar seperti pasar tradisional, pasar modern, dan pasar online. Dan dalam jenis-jenis pasar tersebut juga terdapat kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Bagus sekali. Jadi, pasar adalah tempat atau proses bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Pasar memiliki berbagai jenis berdasarkan bentuk, waktu, wilayah, dan strukturnya. Nah, sebelum Ibu menuju pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas agar kalian lebih memahami pembelajaran kita hari ini. Silahkan dicatat ya anak-anak. Baik Bu. Yang pertama ada jelaskan jenis pasar. Yang kedua ciri-cirinya. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangannya. Ibu, maaf Bu, bisa diulang lagi? Yang mana? Nomor 2. Ciri-ciri pasar. Terima kasih Bu. Dan yang terakhir kelebihan dan kekurangannya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil